Silakan Pak Eka. Oke. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana Selamat pagi. Ya, luar biasa. Kita seminggu sekali dengan jadwal daring ini kita belajar PJOK. Jadi Bapak harapkan tugas-tugas yang belum, yang minggu lalu, Bapak tahu anak-anak banyak yang dapat tugas dari guru lain. Tolong diselesaikan dan selesaikan juga tugas PJOK-nya. Nah, hari ini anak-anak, kita akan mempelajari bab kelima di PJOK. Kita udah minggu terakhir ini di semester 1. Ini bab kelima yaitu peningkatan derajat kebugaran jasmani. Itu ada di bukunya ya. Di buku kalau nggak salah itu halaman 182 sampai halaman berapa itu Bapak lupa, ada di sana halaman 182. Baik, tapi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita pimpin berdoa. Bapak pimpin berdoa sekarang ya. Untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, seperti biasa sebelum mulai pelajaran, Bapak ingatkan, untuk menjaga ketertiban pembelajaran daring hari ini, anak-anak yang ingin bertanya, itu harus raise hand terlebih dahulu, kemudian anak-anak wajib mengaktifkan kamera, ya. Wajib aktifkan kamera kalian agar tampak kalian sedang fokus dan serius melakukan pembelajaran. Kemudian nonaktifkan mikrofon. Nah, saat bertanya, tunggu namanya disebutkan. Nah, kemudian kalian aktifkan mikrofonnya, sebutkan nama dan nomor absen supaya lebih mudah. Karena Bapak akan menilai keaktifan kalian juga. Baik. Nanti ingat pembelajaran hari ini absensinya di akhir. Nanti akan Bapak share linknya. Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini, nak ya. Jadi hari ini kita mempelajari kebugaran jasmani. Nah, dalam kebugaran jasmani ini, anak-anak kita akan mempelajari bagaimana anak-anak untuk tahu dulu apa itu pengertian kebugaran jasmani, kemudian apa itu manfaat dari kebugaran jasmani, terus bagaimana untuk mengukur kebugaran jasmani. Nah, saat ini kita akan pelajari secara teori, itu adalah kekuatan otot, terus kelentukan, keseimbangan, kemudian daya tahan ada di sana. Nah, tapi nanti akan ada tugas video salah satu komponen kebugaran jasmani saja. Kita mulai, nak ya. Nah, peningkatan derajat kebugaran jasmani. Jadi kan kebugaran jasmani itu penting, nak. Ya, apapun cabang olahraga diajarkan dalam PJOK, kebugaran jasmani adalah kuncinya agar anak-anak bisa melakukan olahraga dengan baik. Bahkan aktivitas setiap hari. Yang buka buku, yang sudah bawa buku, coba raise hand siapa mau jawab apa itu kebugaran jasmani. Siapa mau raise hand? Apa itu kebugaran jasmani? Ya, yang paling pertama, ya, Nak Jauharul, silahkan Nak. Apa itu kebugaran jasmani? Ya. Kebugaran jasmani itu Pak, apabila kita sudah olahraga Pak, kita tidak merasa lelah Pak, tapi kita merasa segar. Merasa badan-badan itu tidak merasa capek-capek Pak, tapi badan kita merasa sehat Pak. Itu Pak. Ya, bagus sekali Nak Jaharul. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Bapak terima dulu dari Nak Jaharul. Ya, Nak Iska, silakan Nak Iska. Itu Pak, tidak sakit Pak. Berarti pas olahraga tidak sakit. Tidak sakit, gitu ya? Tidak cepat sakit. Itu aja Pak. Tidak cepat sakit, itu artinya kebugaran jasmani, begitu ya? Iya. Itu artinya orang yang bugar. Itu Pak, yang saya tahu. Bugar atau sehat? Bugar atau sehat? Gitu. Nah, terakhir ya, satu orang lagi, nanti baru kita simpulkan. Terus, Nak Pupun, silakan Nak Pupun. Fisik yang sehat dan kuat, Pak. Fisik yang sehat dan kuat. Oke. Tadi
Baik, ya, Bapak simpulkan ya, Nak ya. Tadi sudah ada 3. Najwa Harul bilang tidak mudah lelah. Terus Nak Iska bilang tidak mudah sakit. Terus Nak Pupun bilang fisik yang kuat. Semuanya benar. Jadi kebugaran jasmani adalah ya, kemampuan fisik kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas jasmani. Ya, ada 10 komponen aktivitas jasmani ya, yang dapat diukur derajat tingkat kemampuan melakukan aktivitas jasmani tersebut. Oke. Nah, manfaatnya nanti ya seperti tadi dibilang, tidak mudah sakit, tidak mudah lelah, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat sekarang apa saja komponen kebugaran jasmani itu. Ada 10, nah. Di buku nanti bisa dilihat, ada 10. Oke. Yang pertama kita lihat itu ada namanya daya tahan. Ya, kebugaran jasmani itu ada 10, nanti ada 5 yang terkait kesehatan, ada 5 yang terkait keterampilan. Nah, di buku itu tidak semua. Untuk anak-anak kelas 8 itu ada daya tahan, ada kekuatan, ada kelincahan, ada keseimbangan, ada kelenturan. Oke. Sedangkan nanti ada yang daya ledak, ada yang namanya koordinasi, gitu ya. Ada namanya ketepatan, itu tidak dibahas di pelajaran. Ya, tapi nanti kalau anak-anak searching itu ada. Nah, saat ini Bapak akan bahas dulu daya tahan ya. Daya tahan itu artinya kemampuan tubuh atau kerja otot dalam jangka waktu yang lama. Itu artinya. Kalau Nak Lukas lihat, ini gambarnya gambar apa, Nak? Lari, Pak Guru. Lari. Nah, lari atau jogging? Oh ya, jogging. Ya. Gambar cewek, Pak Guru. Oh, Ada cewek ya? ceweknya dulu. Biar kalian semangat, memang Bapak sengaja siapkan gambar. Ya. Oke. Jadi ini gambar orang pakai nomor itu. Biasanya lari tidak pakai lintasan seperti itu. Ini lomba lari jarak jauh. Cross country, lintas alam. Mereka pakai nomor di dadanya. Nah, bisa dilihat di sana ya. Bapak-bapak. Mana karton, Pak Guru? Lagi mana karton? Ya, Pak perbekas sedikit. Nah, ini lari jarak jauh. Oke, gambarnya mereka ini tidak di lintasan lari seperti di gelanggang olahraga atau gor atletik, tidak begitu ya. Jadi ini lari jarak jauh lintas alam. Nah, lari jarak jauh ini aktivitasnya kan lama ya. Kalau maraton, ada yang tahu berapa kilometer minimal maraton? Ada yang tahu? 1000, Pak Guru. Tidak tahu, Pak Guru. 4.000. Ya. Tidak tahu, Pak Guru. Nanti cari tahu di internet ya. Maraton itu 32,2 kilometer. Ya, nanti ada sejarahnya. Nah, intinya lari jarak jauh itu membutuhkan daya tahan. Karena aktivitasnya lama. Itu dibutuhkan. Nah, daya tahan ini penting buat tubuh kalian. Karena siapa tahu nanti ada melakukan aktivitas yang lama, ada pekerjaan di rumah, kalian tidak merasakan kelelahan yang berarti. Besoknya sekolah masih bisa tetap semangat. Ciri-ciri daya tahan yang kurang adalah saat sekarang melakukan aktivitas yang panjang, yang melelahkan, besoknya masih merasa pegal-pegal. Itu daya tahannya kurang bagus. Oke. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut dulu. Nanti sebelum, kalau ada pertanyaan, nanti kita buka sesi pertanyaan. Sekarang kita lanjut dulu materinya. Kemudian ada latihan kekuatan. Ini juga jadi topik bahasan kita di materi kebugaran jasmani untuk kelas 8. Kekuatan. Tolong Nak Marha dibacakan temannya. Apa itu kekuatan? Sesuai di slide. Ya, Pak Guru, kekuatan strength adalah kemampuan otot tubuh melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tekanan. Latihan kekuatan strength yang dapat dilakukan salah satunya adalah push up. Ya, Pak Guru. Oke. Anak-anak tahu apa namanya kontraksi otot? Nah, apa itu kontraksi otot? Nak Hambali, silakan Nak Hambali. Kontraksi otot itu apa? Tahu nggak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa.
Kurang tahu, Pak. Nggak tahu. Ini ada Jauharul mungkin mau Ya. bantu. Ini anak pinter, ini nggak tahu. Ototnya tegang Pak, ototnya keras. Ototnya keras, ototnya tegang gitu ya. Oke. Iya, itu kurang lebih gitu ya. Jadi saat otot berkontraksi itu ototnya memendek. Seperti ini ya, ototnya memendek. Ini kontraksi di sini ya. Itu ototnya kontraksi. Oke. Itu namanya otot memendek, menegang. Kalau secara ilmiah itu adalah merapatnya aktin dan miosin itu namanya. Oke, nanti guru IPA-nya ditanya. Ya ada apa nak Jauharul? Handphonenya lagi hang Pak, dipencet nggak bisa turun tangannya. Oh gitu. Ya ya. Biar enggak nanggung sekalian tangannya diangkat juga ikut. Kayaknya tangannya Ya, kita kram lanjut Pak, ya. tangannya kram ini. Ya, kita lanjut ya nak Kontraksi, ya. Pak Guru. Oke. Kemudian materi selanjutnya. Nah, ini ada namanya yang terkait tadi Bapak sudah jelaskan di awal. Kalian silakan catat ya nak ya. Bapak yang Bapak sampaikan dengan bahasa kalian sendiri. Tadi kebugaran jasmani terbagi menjadi 2 kelompok terkait kesehatan atau dalam bahasa Jawa kunonya itu health related. Kemudian terkait keterampilan atau skill related dalam bahasa Jawa kunonya. Ya. Nah, latihan kecepatan ini terkait dengan keterampilan. Kecepatan itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan olahraga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Salah satu contohnya adalah lari dengan jarak 40 sampai 60 meter gitu ya. Untuk SD itu lombanya biasanya. Ya. Kalau kalian sudah SMP nanti sudah 100 meter yang ikut atletik. Itu biasanya tahu. Ya, yang OSIS tahu biasanya yang sering mendampingi atletik. Nah, cuma sekarang karena pandemi lomba-lomba itu tidak ada ya. Bapak lanjut dulu nak ya. Kemudian ada latihan kelincahan. Salah satunya adalah dengan latihan skotras. Kelincahan kemampuan mengubah arah dalam waktu yang cepat tanpa mengalami kehilangan keseimbangan. Oke, selain skotras, siapa mau jawab? Raise hand. Salah satu bentuk latihan kelincahan yang diketahui. Orang lincah itu seperti apa? Ayo, ada yang mau raise hand? Silakan. Lari Raise zigzag. hand. Orang jago Ya. Pak Guru. Ya, nah, seperti kesepakatan kita di awal, supaya menjaga ketertiban pembelajaran, nanti disebutkan namanya, baru menjawab ya. Oke, karena kita di kelas berbanyak. Nanti kalau virtual itu susah, suaranya nyampur. Kalau ketemu langsung, itu nggak masalah ya. Oke, tadi Nakkom jawab, kayaknya mau menjawab. Nakkom silakan Nakkom. Tadi Lari zigzag, Pak. Oh, lari zigzag. Iya, benar. Lari zigzag ke kanan terus berubah secepatnya ke kiri. Nah, merubah kecepatan tanpa jatuh itulah kelincahan. Ya, secepat-cepatnya. Tapi kalau beloknya pelan itu tidak lincah namanya. Nah, Iska, ada bertanya Iska? Iya Pak Guru, itu Ya, kayaknya silakan. lari bolak-balik Pak Guru. Ah, lari Lari bolak-balik. Ya, lari zigzag dan lari bolak-balik. Ya, itu beda ya. Lari zigzag itu bisa jadi ke depan terus tapi ke kanan kiri. Kalau lari bolak-balik itu dia tetap di satu garis. Bolak-balik dia. Misal jaraknya 5 meter, bolak-balik di garis itu saja. Ya, ke timur, ke barat, timur, ke barat. Itu beda. Tapi sama melatih kelincahan Naiska ya. Paham Naiska? Pak Guru, paham. Ya. Oke, Bapak lanjut dulu materinya. Nanti Pak buka sesi tanya jawab ya. Oke, nah ini latihan keseimbangan. SD pasti kalian pernah disuruh untuk menirukan model pesawat terbang. Seperti ini dia. Ini latihan keseimbangan ya. Semakin kecil titik kalian bertumpu, nah ini bertumpu dengan satu kaki, semakin sulit menjaga keseimbangan. Misalnya disuruh jinjit lagi, lebih sulit lagi. Nah, tapi memang sengaja dibuat sulit agar terlatih. Yang namanya latihan tidak membuat gampang, memang dibuat sulit, gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Ini namanya latihan koordinasi. Nah, salah satunya adalah ayang, begitu ya. Koordinasi, bagaimana tubuh dalam keadaan sulit dilengkungkan agar bisa tangan dan kaki menapak, gitu ya. Ini juga sebenarnya kelenturan juga. Nah, itu tadi yang kita bahas. Nah, ini ada model-model
latihan peningkatan kebugaran jasmani. Bapak pingin coba tulis di kolom chat. Menurut kalian semua, ini melatih apa? Lari 50 meter. Melatih apa? Tulis di kolom chat. Silakan, tulis di kolom chat. Lari 50 meter itu melatih apa? Ya, kecepatan, Frederick, bagus, kecepatan. Great, bagus. Ya, yang lain, ayo. Yang beda pendapat enggak masalah. Nanti kita cari kesepakatannya. Kelincahan Nana Iska tadi ya. Oke. Oke. Ya, cukup ya, kita bahas ya. Yang benar adalah kecepatan. Ya, selain itu salah ya. Ketepatan salah. Ketepatan itu adalah target. Ya, walaupun larinya ke target di finish, tapi bukan itu konteksnya. Ya, ketepatan itu adalah gerakannya membuat suatu alat mencapai target, gitu ya. Nah, tadi ada yang menjawab kelincahan. Nah, Iska ini menjawab kelincahan tadi ya. Nah, Iska ini lari ini lurus atau bolak-balik, nak? Lurus, Pak. Ah, lurus. Tadi kalau kelincahan gimana? Bolak-balik. Iya, sudah paham kan maksudnya kan? Paham. Ya, memang dalam kelincahan itu ada kecepatan, nak. Ya, tapi kalau lari lurus itu murni kecepatan. Kelincahan itu adalah gabungan antara cepat dan seimbang dan koordinasi. Mampu merubah arah cepat tapi tetap seimbang dengan koordinasi yang baik, itu kelincahan. Ya. Oke. Oke, paham Pak Guru, paham. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini namanya pull up atau gantung angkat tubuh gitu ya. Atau gantung tekuk siku gitu. Siapa yang tahu ini melatih kekuatan apa? Nah, Bapak sudah kasih ini melatih kekuatan, tapi melatih kekuatan apa? Otot yang mana? Ya, Kom, silakan Kom. Nak Kom. Otot lengan, otot tangan. Otot lengan. Ya, bagus Frederick. Otot lengan juga di kolom chat. Otot lengan. Selain otot lengan, nah Bapak ingin tahu kemampuan kalian menganalisa gerakannya dari gambarnya. Selain otot perut, Pak. Otot mana? Siapa yang menjawab otot perut? Angkat tangan dulu. Biasakan. Ah, iya, marah. Otot perut. Iya. Kurang tepat, nak. Nanti Bapak jelaskan kenapa ya. Ototnya itu kurang tepat, nak. Ya, sit up itu otot perut. Siapa tahu lagi di dekat-dekat lengan saja, Kalau dibalik nih, saya yang pernah melakukan di mananya pegel. Ya, Hambali silakan, Hambali. Otot punggung, Pak. Otot punggung belakang. Punggung, ya. Lebih tepatnya, nak, otot bahu bagian atas. Otot bahu ya. Kalau punggung itu dia agak ke bawah. Ini otot bahu bagian atas, ya, atau shoulder. Oke. Kalau dalam bahasa ilmiahnya itu di daerah scapula namanya ya. Oke. Jadi dalam olahraga ini melatih kekuatan, terutama kekuatan lengan ya. Dan kalau pegang ini kekuatan apa namanya? Kekuatan ini harus pegang. Walaupun sini kuat, kalau ini nggak pegang bagus. Apa Bali namanya? Jari-jari, Pak. Iya. Kalau Pergelangan tangan. main bulu tangkis itu pegangannya apa namanya kalau bulu tangkis? Forehand, backhand. Forehand, backhand. Namanya grip, kan udah Bapak ajarkan waktu mainan bola kecil ya. Oh iya. Ini kekuatan grip ya, atau cengkraman. Nah, itu dia. Bahasa Inggrisnya genggaman. Ya, itu dia. Oke. Nah, itu dia. Ini sit up, ini baru otot perut. Ya, tadi Nak Marha. Ini ya, baru otot perut ya. Karena yang digunakan otot perut. Loncat tegak. Nah, ini apa ini? Mengukur apa loncat tegak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, Frederick. Silakan Nak Frederick. Explosive power. Explosive power. Ini bahasa Jawa kuno nih lagi nih. Apa itu eksplosif? Apa itu? Jelaskan temannya. Explosive power itu berarti lompatan kekuatan. Kekuatan sama kecepatan.
Nah, kekuatan apa? Daya Yang ledak. daya ledak. Iya, Jaharul benar. Ini anak pinter ya, ada Pak bilang dari tadi ya. Pinter banget. Jaharul, kasih temannya jawab dulu ya. Oke. Jadi namanya eksplosif, meledak gitu ya. Jadi mengeluarkan kekuatan secara cepat. Jadi gabungan antara kuat dan cepat. Ini eksplosif ya. Ini sudah tingkat skill tinggi ya. Ini tambahan saja. Nanti link video Bapak share di Google Classroom ya nak ya. Soalnya nanti waktu tidak cukup sekarang sepertinya untuk kita nonton video. Oke. Nah, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi, oke. Ada yang ingin bertanya? Silakan, Bapak stop share ya. Ada yang ingin bertanya tentang kebugaran jasmani? Silakan, Nak. Sudah jelas Pak Guru. Tidak, Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Bapak ingin sekarang yang belum nyaut dari tadi, ini menyimpulkan sedikit dan mengulang saja sedikit. Nah, atau catatannya yang sudah ada itu, siapa yang belum bicara ya dari tadi ya? Pak Indra, Nak Imaniar. Indra, Nak Imaniar. Pak Indra. Nak Imaniar, apa yang sudah dipelajari hari ini? Apa yang sudah dicatat? Ya, benar salah enggak masalah. Nanti kita Ya, Pak. perbaiki. Silakan. Tadi tentang kebugaran, Pak. Kebugaran. Apa Ya. lagi? Pengertian dari kebugaran ketika kita melakukan aktivitas apapun, kita tidak merasakan kelelahan, Pak. Ya. Bukan pada saat melakukan aktivitasnya. Setelah melakukan aktivitas. Oh, tidak setelah merasakan melakukan kelelahan. aktivitas. Ya, Pak. Ya, Pak. Yang berarti. Ya. Oke. Ya, bagus. Berarti ini menyimak pelajaran Bapak. Yang lain juga Bapak harapkan catatan itu dibuat bagus ya. PowerPoint sudah Bapak share di Google Classroom. Itu dicatat karena beberapa akan keluar di ulangan. Oke. Nah, anak-anak, penting di akhir ini Bapak sampaikan apa manfaatnya kita belajar kebugaran jasmani gitu ya. Jadi, terutama anak-anak yang atlet, kalian harus tahu cara mengukur kebugaran jasmani kalian. Tuh, supaya meningkat prestasinya. Tapi yang tidak atlet bagaimana? Yang tidak atlet, manusia itu beraktivitas. Ya. Jadi kalian tahu kalau ini kakinya pegel-pegel, ini kurang apa gitu ya. Ini tadi habis aktivitas apa, berarti oh mungkin kurang lincah kah, atau kurang lentur kah, atau kurang daya tahan kah, atau kurang kuat gitu ya. Itu penting. Oke, apalagi nanti kita pelajaran olahraga saat tatap muka, kalian harus melakukan kegiatan fisik, nah supaya kalian bisa melihat di mana letak kekurangan fisik kalian. Karena fisik yang baik itu ada jiwa yang sehat. Mens sano in corpore sano. Ya, itu pelajaran olahraga kita hari ini. Jadi anak-anak, Bapak sudah share tugas di Google Classroom berupa, nah, kalian melakukan latihan kekuatan. Dicatat, coba dicatat dulu. Anak-anak melakukan latihan kekuatan 30 detik, divideokan, ya. Terus diupload boleh di YouTube, boleh di Instagram, kirim linknya lewat WA ke Bapak. Ya, supaya Bapak bisa nilai. Hanya 30 detik. Pilih di sana. Bapak sudah kasih di sana pilihannya di Google Classroom. Ada push up, ada sit up, ada pull up, gitu ya. Ada squat, ada back up. Yang mana kalian merasa mampu. Jangan dipaksa, yang tidak mampu push up, jangan push up. Ya, Bapak tidak mau anak-anak cedera. Jadi anak-anak lakukan yang mampu. Nah, tidak usah langsung direkam, langsung kirim. Nah, boleh diulang sampai rekamannya baik, sampai rekamannya bagus, baru kirim. Hanya 30 detik saja. Sudah paham untuk tugasnya? Paham, Pak. Sudah paham, Ya. Pak. Baik. Nah, karena jam pelajaran Bapak juga sudah habis, sebentar lagi pelajaran PPKN, ya, agar Bapak tidak mengambil jam pelajaran mapel yang lain. Mari kita tutup pelajaran hari ini. Terakhir ada pertanyaan enggak? Terakhir, supaya enggak. Ini. Masih ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Baik.
Ya, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di ya. Oke, tadi Bapak yang mengawali dengan doa, Bapak ingin kalian yang menutup sekarang. Yang tidak ngomong nih dari tadi siapa ya? Pak Hendra ya, Hendra di mana ya? Yang tidak ngomong nih Pak, cek ya. Ini pesertanya. Erwin, Pak. Pak Erwin ya. Nah, Erwin ya. Belum ada suaranya, Pak. Atau ini dah yang tadi menjawab dan sering benar jawabannya. Ya, silahkan Nak Jauharul. Kita pimpin doa, tutup pelajaran. Ya, baik Pak. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Eka. Makasih Nak Jo. Ya, makasih Nak Jauharul. Selamat pagi. Tetap sehat selalu. Selamat jaga protokol pagi. kesehatan. Pagi. Ya, jaga protokol kesehatan. Rajin belajar, kumpul tugasnya. Selamat. Bapak izin dulu ya Nak ya. Yo, weh. Iya, Pak.